Ya. Selama ini kau dengar orang berkata bahwa hidup adalah kegelapan. Dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata mereka yang lelah. Namun aku berkata bahwa hidup memang kegelapan, kecuali jika ada dorongan. Dan semua dorongan buta belaka, kecuali jika ada pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa, kecuali jika ada pekerjaan. Dan segenap pekerjaan adalah sia-sia, kecuali jika ada kecintaan. Jadi ini maunya Gibran, dia nyindir kita. Banyak sekali di sekeliling kita ini orang lelah. Pekerjaannya tiap hari mengeluh dan tidak ngapa-ngapain. Sambat terus. Tidak pernah berusaha, tidak pernah bekerja. Katanya Gibran, ya mungkin keluhan mereka itu benar. Hidup ini memang penuh masalah, memang gelap. Tapi kan kita nggak boleh diam saja. Kita harus bergerak, harus ada yang mendorong kita untuk bergerak. Untuk kita bisa bergerak, kita butuh pengetahuan. Meskipun nanti pengetahuan itu juga tidak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Kecuali jika ada pekerjaan. Pahami kemudian jalankan. Cuma pekerjaan itu juga tidak akan ada nilainya kalau dasarnya bukan cinta. Lawannya cinta itu pamrih. Kalau kamu kerja, cintailah pekerjaanmu. Apapun yang kamu lakukan. Kayak gimana sih mencintai pekerjaan itu? Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu. Seolah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Bagai membangun rumah dengan penuh kesayangan, seolah-olah kekasihmu lah yang akan mendiaminya di masa depan. Seperti menyebar benih dengan kemesraan dan memungut panen dengan kegirangan, seolah-olah kekasihmu lah yang akan makan buahnya kemudian. Itu namanya bekerja dengan penuh cinta. Jadi melakukan apapun, bayangkan ini bermanfaat bagi orang yang kamu cintai. Kalau aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, hujan-hujan, capek-capek kan juga tidak masalah. Karena kamu membayangkan, wah kasihan ya Pak Faiz nanti kalau nggak ada yang datang hujan-hujan nih. Aku juga bayangke, nih aku nggak datang kalian sudah di sini gimana? Itu namanya cinta. Tidak mikir dirinya sendiri. Padahal kan sing enak udan-udan itu kita di kamar ono selimut melungker. Apalagi capek-capek. Tapi kan enggak. Enggak usah mikir aku. Kasihan yang lain. Itu namanya cinta. Bekerja apapun modusnya semacam ini. Ada nilainya. Tapi kalau kamu kesini, tak neng masjid, duit entek, lumayan oleh kopi gratis. Itu pamrih. Bukan cinta. Jadi siapapun, kalau kamu menyebar benih, bayangkan yang akan panen adalah kekasihmu. Kalau kamu jahit baju, bayangkan yang pakai adalah kekasihmu. Kalau kamu ngajar, bayangkan yang kamu ajar adalah kekasihmu. Itu gambaran paling gampang untuk bekerja dengan cinta. Terus suka dan duka. Apabila engkau sedang gembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Kalau kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu, ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita.
Mungkin sekarang kamu gembira lulus cum laude, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk ke perpustakaan, untuk ingat-ingat. Mungkin kamu sekarang gembira luar biasa, pacarmu cakep sekali. Kamu dulu kan mengalami derita ketika kamu naksir, ngelirik, nembak, mati-matian lah pokoknya. Ada susahnya. Tidak ada gembira yang tanpa susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat, agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu. Nanti di balik itu ada kegembiraan. Tapi kalau kamu senang-senang dulu, setelah itu ada kesedihan. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati. Di sanalah pula engkau bakal menemui bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Kalau kamu diputus pacarmu dan sekarang nangis, dulu waktu kamu jadian, kamu bersyukur sekali dapat pacar. Kalau sekarang kamu sedih karena nggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah seneng-seneng, yang lain belajar, kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah seneng memang. Kalau sekarang kamu seneng, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan tidak, dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan. Bersama-sama keduanya datang. Dan bila yang satu sendirian bertamu di meja makanmu, ingatlah selalu bahwa yang lain sedang ternyenyak di pembaringanmu. Jadi suka dan duka itu silih berganti dan dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak terpisahkan. Maka jangan galau, jangan berlebihan, jangan mudah terpengaruh oleh rasa suka dan rasa duka. Biasa saja. Kalau sedang seneng gak usah terlalu wow. Kalau sedang sedih juga gak usah terlalu galau. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang seneng, ada sedih juga. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang sedih, ada seneng juga. Itu sudah rumusnya hidup. Kalau yang satu sedang bertamu di meja makanmu, yang lain sedang tertidur. Pada saatnya dia akan bangun dan datang. Oke. Kadang-kadang yang semula sumber kesenangan pada akhirnya jadi sumber masalah, sumber kesedihan. Contohnya banyak, terus waktunya masih panjang. Ya, slide-nya. Kejahatan dan hukuman. Seringkali ku dengar engkau bicara tentang orang yang bersalah, seolah-olah dia bukan seorang kerabat, tapi asing bagimu. Seorang yang hadir di duniamu bagai duri pengganggu. Ini katanya Gibran, orang yang kita anggap jahat, orang yang kita anggap musuh, itu kan sering kita anggap seolah-olah mereka itu bukan manusia kayak kita. Seolah-olah mereka itu bukan orang yang bisa keliru, bisa salah. Kita anggap mereka sudah setan, kita anggap mereka sudah bukan manusia. Contohnya oke. Minta maaf aja nggak diterima, kudu salah. Ada kan yang kayak gitu. Jadi katanya Gibran, sering loh saya dengar kayak gitu. Lah terus gimana? Katanya Gibran, sehelai daun pun tak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pohon, walau diam-diam. Demikian pula lah si salah, tak dapat berbuat salah tanpa keinginan nafsu sekalian manusia, walaupun terpendam. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang salah, jangan dianggap itu andilnya dia sendiri. Lingkungannya, orang lain, masyarakatnya, cara berpikir hari ini, semuanya turut berpengaruh.
Kenapa ada begal, kenapa ada maling, kenapa ada korupsi. Itu tidak cuma andilnya si korupsi, si begal. Gaya hidup hari ini kita semua, cara berpikir hari ini kita semua turut mempengaruhi. Kenapa orang mau korupsi? Ya karena mungkin hari ini kita semua tiap hari mikirnya hedonistik. Orang yang kaya kita hargai, orang yang uangnya banyak, yang mau ngasih sumbangan pada kita misalnya, kita puja-puja. Itu sama dengan logik semacam ini memungkinkan mereka untuk, wah kalau gitu segala cara biar aku jadi kaya dan dipuji orang lain. Kita ikut andil. Kita mendewakan kekayaan, maka banyak orang nyari jalan gimana caranya dia cepat kaya. Ya, kita jadikan harta itu penting, di mana-mana dianggap itu penting, sampai presidennya maling kemarin ndak apa-apa, yang penting mau balik ke separuh hasil malingnya. Itu kan logikanya tax amnesty. Ya, nah, ini yang bikin cara berpikir semua orang itu terpengaruh. Jadi jangan dikira kejahatan itu andilnya dia saja. Kenapa ada perkosaan? Ya mungkin tiap hari dia dipameri yang gitu-gitu di TV-TV, di internet-internet. Lah sasarannya ndak ada. Akhirnya lahirlah perkosaan. Kamu juga turut andil loh, salahmu kamu juga ikut-ikutan download, ikut-ikutan lihat, ikut-ikutan. Kadang-kadang ikut ngupload, ikut menyebarkan di WA, di Facebook ini. Ada video baru kan sering gitu. Loh, itu kan kamu ikut andil sedikit atau banyak. Kalau menurut Hegel ada namanya akal dunia. Akal dunia ini ya modus berpikir orang seluruh dunia yang selalu bergerak sesuai zamannya. Akal dunia hari ini mungkin hedonistik, materialistik, sehingga kejahatan-kejahatannya semacam itu. Itu yang disindir oleh Gibran. Jangan dikira kalau ada orang salah, dia sendirian yang salah, bukan kita. Jangan-jangan kita ikut andil. Terus perhatikan, kita ini hidup bareng-bareng loh, laksana iringan-iringan. Kalian berjalan bersama menuju roh suci. Kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau di Islam. Kalian sebagai pejalan sekaligus merintis jalan itu sendiri. Dan apabila seseorang di antaramu sampai jatuh tersandung, kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakang. Apa kebaikannya bagi orang yang di belakang? Sebuah peringatan bahwa ada batu yang menghalangi. Jadi kalau ada orang salah, jangan dibenci sampai segitunya. Alhamdulillah kamu ada di belakang dia sehingga hati-hati, aku jangan gitulah. Oh, Ahok ngomong Al-Maidah ayat itu, aku gak usah ngomong itu lagi, nanti dimarahi orang banyak. Itu kan hati-hati. Ada pelajaran luar biasa dari orang yang salah bagi yang di belakang. Ya, bahkan dia pun telah tersungkur demi kebaikan yang berjalan di depan. Apa pelajaran bagi yang di depan? Karena meskipun mereka lebih tegap dan lebih mantap, namun telah alpa menyingkirkan batu perintang jalan. Orang yang di depan juga harus introspeksi. Harusnya dia di depan kan bisa menyingkirkan yang bisa nyandung-nyandung itu. Kok sampai ada orang kesandung, dia juga harus introspeksi, jangan kesusu nyalahkan. Harusnya ya ngasih tahu dulu rambu-rambunya. Hati-hati ya, jangan ngomong yang kayak gini-gini, karena ini sensitif bagi umat Islam. Ini urusannya kan gitu. Yang di depan gak ngomong-ngomong duluan. Itu kayak polisi ndelek nunggu kamu salah. Begitu kamu salah, prit lumayan. Nah, kita yang di depan itu berarti apa? Yang lebih ngerti, yang lebih paham, yang posisinya diikuti orang. Kalau ada orang salah, ya harus mau introspeksi. Jangan-jangan dia juga salah, kok nggak ngasih petunjuk sejak awal sampai ada orang keliru. Jangan kesusu ngasih hukuman.
Itu maunya Gibran. Coba deh semuanya introspeksi. Bagi yang di belakang, perhatikan, jadikan itu pelajaran. Jangan ngambil kesalahan yang sama. Bagi yang di depan, introspeksilah. Selama ini sudah melakukan apa kok sampai ada orang salah dan dia tidak sadar kalau dia salah. Terus, undang-undang. Sekarang, kita hidup ini kan penuh dengan undang-undang. Undang-undang maksudnya aturan ya, bukan undang-undang mau manten. Sekarang kan banyak undangan itu. Manten kok ndak undang-undang loh. Yang punya undang-undang lah negara. Terus kalian ini ada yang tak biasanya kalimat awalnya itu ada orang datang dia hakim terus tanya, wahai Al Mustafa, gimana menurutmu undang-undang, aturan-aturan yang dibuat manusia? Kalian senang meletakkan perundang-undangan, namun lebih senang lagi melakukan pelanggaran. Bagaikan kanak-kanak yang asyik bermain di tepi pantai, yang penuh kesungguhan menyusun pasir menjadi menara, kemudian menghancurkannya sendiri sambil gelak tertawa ria. Jadi ini sindirannya Al-Mustafa. Kita itu senang sekali bikin undang-undang dalam rangka apa? Untuk dilanggar. Kalau ada yang melanggar terus kita seneng. Wah, lumayan ada yang melanggar ini. Hakimnya dapat job, pengacaranya dapat job, TV-nya dapat job. Akhirnya kita 4 bulan lebih nonton sidang. Ya kan? Kita kayak anak kecil. Undang-undang diproduksi terus. Tapi tidak meningkatkan harkat martabat hidup kita. Kita kayak anak kecil yang bikin pasir di tepi pantai. Kalau pasirnya runtuh kita seneng, melanggar. Kita bikin perda-perda. Tujuannya apa? Untuk nyari orang yang melanggar, kan itu. Aturan itu kan dibikin, kalau sudah ada, dibikin aparatnya, setelah itu apa? Kita cari yang melanggar, kan begitu. Masa ada kita cari yang tidak melanggar, kan enggak? Yang dicari yang melanggar. Jadi kayak orang main-main tadi. Begitu ada yang melanggar, semua, ini dia malingnya, kan mesti begitu. Terus, ada yang lebih serem lagi. Ada lagi dia yang paling pagi mendatangi pesta, suatu peralatan perkawinan. Kemudian setelah terlalu kenyang perutnya, dengan badan letih kecapean, meninggalkan keramaian dengan umpatan, menyatakan segala pesta sebagai pelanggaran, dan semua peserta melanggar hukum belaka. Ini kayak orang sudah seneng-seneng, dia sudah puas, terus bikin aturan nggak boleh seneng-seneng lagi. Itu banyak yang kayak gitu. Karena dia sudah pol, korupsi wis entuk oke, bikin aturan anti korupsi. Ada yang kayak gitu. Karena dia sudah puas dengan sesuatu, karena puas terus dia bikin aturan biar orang tidak merasakan puas yang sama seperti dirinya. Ini lebih sadis lagi. Dalam konteks itulah sering undang-undang dibikin oleh yang punya kuasa, bikin undang-undang. Segala aturan dibikin. Kenapa kok Pak RT bikin aturan apel itu balik malam sampai jam 10 aja ya? Kalau memang pertimbangannya gawat, kalau di atas jam 10 anak-anak ini kan nafsunya masih besar, tidak apa-apa. Tapi kalau pertimbangannya Pak RT-nya bilang, alah aku kan wis nikah, ora butuh apel. Nah ini kayak ini. Jadi kayak contohnya orang yang sudah puas ikut. Padahal Pak RT waktu pacaran dulu mungkin lebih ganas daripada yang sekarang itu. Nah, itu karena dia sudah puas, sekarang bikin aturan. Jangan sampai lebih jam 10. Itu mungkin kalau kamu tanya, kenapa sih Pak RT? Dulu saya kalau sudah di atas jam 10 itu sudah aneh-aneh. Oh berarti dia pengalaman. Nah itu berarti dia sudah puas terus bikin itu. Nah itu undang-undang. Terus
Malam itu usai menyantap pecel lele yang dibelikan Atikah, Aina bergegas sowan menemui Pak D dan Budenya. Dengan takdim ia mencium tangan mereka berdua. Aina melihat sambutan Pak D dan Budenya terasa berbeda. Mereka tersenyum kepadanya, ramah dan hangat. Itu hadiah dari Pak D buat prestasimu, prestasi yang mengharumkan nama keluarga besar kita dan nama desa kita. Piye warna catnya? Kamu suka? Inggih suka Pak D, matur nuwun sangat. Spray di kamar tidur Aina juga bagus motif bunganya. Aina suka sekali. Lah kalau itu yang pilih, itu hadiah dariku, Bude Tumijah, hehe. Sahut Bude Mijah dengan tawa lebar. Matur nuwun Bude. Katanya Pak Lurah juga mau kasih hadiah, apa benar Pak E? Tanya Atikah. Yo, itu pas baca koran di balai desa, bilang begitu, nanti biar aku tagih. Bisa nambah biaya kuliahnya di Aina, insya Allah. Malam itu Aina agak kerasan ngobrol panjang di rumah Pak D-nya. Dia menceritakan kenapa pulang. Ia menceritakan rencananya setelah lulus madrasah aliyah. Ia ceritakan semua saran Bunyai. Ia juga cerita pengalaman jalan-jalan ke Jogja hingga mampir di rumah Kiai Yusuf Badrudja yang sering keluar di televisi itu. Iya, kau foto bareng dia. Iya, wih keren. Lalu Aina menceritakan tentang lamaran Kiai Yusuf lewat Bunyai dan Pak Kiai. Pak D dan Bude tampak kaget mendengarnya, namun berusaha menutupi kekagetannya. Gak boleh ditolak, kau gadis paling beruntung di desa ini, Dik, ujar Atikah dengan mata berbinar. Aina lalu menjelaskan istikharahnya dan keputusan yang ia ambil. Keputusan yang tepat, sahut Atikah. Tapi saya kan punya orang tua, yaitu Pak D dan Bude. Saya minta pertimbangan dan restu dari Pak D. Pak D adalah orang tua saya. Setelah kedua orang tua saya tidak ada, Pak Kiai dan Bunyai pekan depan akan mampir di sini untuk rembukan. Pak D Darsun dan Bude Mijah saling berpandangan. Yah, Pak D menunggu kedatangan Pak Kiaimu. Kita rembuk nanti. Semoga Pak D dan Bude bisa memberikan rembuk yang terbaik. Hati Aina adem mendengar jawaban Pak D-nya itu. Tiba-tiba ia merasa berdosa selama ini menyimpan perasaan tidak nyaman kepada Pak D dan Budenya. Ternyata, menurut apa yang ia lihat saat itu, Pak D dan Budenya bisa lembut dan baik padanya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau bentuk hadiah dari mereka adalah memperbaiki rumah yang ia sayangi. Akhirnya Aina pamit karena ia merasa sangat letih dan harus istirahat. Biar dikawani Tikah ya. Itu nah, bawa air panas sama gula dan teh. Siapa tahu malam-malam ingin minum. Matur nuwun Bude. Oh ya nak, mumpung ingat Pak Demu mau tanya. Nggih Pak D, tanya apa? Itu sertifikat tanah rumah yang kau tempati ada di mana ya? Dicari-cari kok nggak ada. Aina kaget sekali mendengar pertanyaan itu, tapi ia mampu menyembunyikan kekagetannya. Lah apa sama almarhum ibu tidak dititipkan sama Pak D? Urusan tanah biasanya kan Pak D. Aina balik tanya. Iya aku kok lupa, tapi aku merasa ibumu nggak nitipkan sertifikat. Ya udahlah, Pak D sudah tua, sering lupa. Sana istirahat, besok bisa bincang-bincang lagi. Nggih Pak D. Aina pamit dulu. Aina melangkah keluar diikuti Atikah yang menenteng termos berisi air panas dan kresek plastik berisi gula, teh, dan kopi. Aina merasa kalau ia langsung tidur maka ia tidak akan bangun tahajud. Maka ia putuskan untuk sholat tahajud sebelum tidur meski cuma 2 rakaat disambung sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Usai sholat witir Aina merenung di atas sajadahnya. Pertanyaan padanya tentang sertifikat tanah itu mengusik kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Kebahagiaan mendapati rumahnya seperti baru serta sambutan hangat dari Pak D dan Budenya yang membuatnya haru. Tapi ia berpikir, apakah ini semua hanya sebuah siasat? Siasat untuk sebuah tujuan tertentu? Apakah benar ini semua murni sebuah kebaikan tulus dari seorang Pak D untuk keponakannya? Kenapa menanyakan sertifikat tanah? Untuk apa? Apa mau dijual atau mau dijadikan jaminan buat minjam uang di bank? Tiba-tiba ia jadi ingat pesan ibunya kira-kira 3 bulan sebelum wafatnya. Saat itu hari Jumat pagi, ibunya datang menjenguknya di pesantren dan mengajaknya berbincang berdua sambil duduk di bangku di bawah pohon sawo yang ada di depan halaman pesantren.
Ibunya menyerahkan map yang isinya adalah sertifikat tanah. Ia juga kaget kenapa sertifikat tanah sampai diberikan kepadanya di pesantren. Sangat tidak lazim ada santri belajar di pesantren juga menyimpan sertifikat tanah. Tapi ibunya memaksa agar ia menyimpannya. Ia masih ingat kata-kata dan cerita ibunya yang panjang lebar tentang ikhwal sertifikat itu dan masa lalu keluarganya dan keluarga pakdenya. Loh, ini sertifikat tanah di mana rumah ini berdiri. Sudah atas nama ibu karena kau satu-satunya anak ibu. Nanti kau yang mewarisinya. Ini dijaga baik-baik. Jangan boleh diminta siapapun. Jangan boleh dipinjam siapapun. Termasuk jika Pak D dan budemu yang pinjam. Jangan dikasihkan. Ibu mau cerita supaya kamu ngerti kenapa Pak Demu sering bersikap tidak pas sama kamu. Begini Nduk, ibu sama Pak Demu itu saudara seibu beda ayah. Mbah Suimah, simbahmu, itulah ibu yang mengandung Pak Demu yang juga mengandung ibu. Tapi ayah kami beda. Dulu Mbah Suimah itu pernah nikah dengan Mbah Joyo. Lengkapnya Joyo Sentono dari desa Kradenan di Grobogan bagian timur. Pokoknya jauh dari desa kita ini. Mbah Suimah diboyong ke sana. Dari pernikahan itulah lahir anak laki-laki diberi nama Nyoto Sentono. Mbah Joyo memberi nama Nyoto karena gandrung dengan tokoh PKI yang namanya Nyoto. Mbah Joyo ikut-ikutan PKI. Mbah Suimah berkali-kali minta agar Mbah Joyo tidak usah ikut-ikut PKI, tapi tidak digubris. Meski demikian, Mbah Suimah tetap setia sebagai istri sampai akhirnya Mbah Joyo kepincut sama seorang perempuan penari tayub dari desa Cerewek. Namanya Sri Sumaryanah. Suatu malam, Mbah Joyo dan Sri Sumaryanah digerebek oleh orang-orang kampung di sebuah rumah kosong di pinggir desa Cerewek karena berbuat serong. Mereka dijarak keliling kampung dan akhirnya dipaksa menikah. Karena kejadian itu, Mbah Suimah minta cerai. Setelah dicerai, Mbah Suimah balik lagi ke sini, tapi anak lelakinya yang bernama Nyoto Sentono tetap diasuh Mbah Joyo. Setengah tahun setelah itu, Mbah Suimah nikah dengan seorang pemuda petugas kereta api yang nyewa rumah di daerah Tanggung Harjo. Namanya Sujak. Lah 2 bulan setelah pernikahan itu terjadi peristiwa mengerikan di Indonesia, yaitu pemberontakan G30 PKI. PKI ingin menguasai Indonesia dengan cara licik dan berdarah. Sebelumnya PKI pernah melakukan pemberontakan berdarah tahun 1948 di Madiun. Umat Islam bersatu dengan TNI berhasil menumpas pemberontakan G30 SPKI. Akhirnya PKI yang ingin menjadikan Indonesia negara komunis dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Dulu, Kabupaten Grobogan itu termasuk daerah yang dijadikan basis PKI di Jawa Tengah. Maka akibat pemberontakan PKI itu terjadi pembersihan oleh tentara. Yang kasihan, orang-orang yang ikut-ikutan dan tidak tahu apa-apa, mereka ada yang jadi korban, termasuk keluarga Mbah Joyo, bekas suami Mbah Suimah. Keluarga besar Mbah Joyo banyak yang ditangkap tentara karena Mbah Joyo dikenal sebagai gembong PKI di desa itu. Sri Sumaryanah istri Mbah Joyo termasuk yang ditangkap. Beruntung Mbah Joyo bisa meloloskan diri saat ditangkap. Ia pakai belut yang selalu dapat lolos dari sergapan. Ada yang bilang dia punya ilmu kesaktian yang disebut ajian belut putih. Dia tahu benar apa tidak, intinya Mbah Joyo tidak berhasil ditangkap. Saat itu suasana sangat genting, banyak kiai dan aparat pemerintah yang dibunuh PKI. Akibatnya orang-orang dendam pada PKI, saling bunuh-membunuh terjadi di mana-mana. Banyak kiai yang namanya telah didaftar oleh PKI untuk dibunuh, namun PKI itu kalah cepat oleh Banser Ansor dan tentara, sehingga kiai-kiai yang telah didaftar itu selamat. Dalam kondisi genting seperti itu, Mbah Suimah teringat anaknya. Berhari-hari tidak bisa tidur karena memikirkan anaknya, bagaimana nasib anaknya, sebab ia tahu ayah anaknya itu terlibat PKI. Mbah Suimah terus menangisi anaknya dalam sholatnya. Seperti itulah seorang ibu. Mbah Suimah yang saat itu boleh disebut masih pengantin baru, minta kepada suaminya yaitu Sujak agar diantar mencari anaknya di Kradenan. Mbah Suimah terus memaksa. Akhirnya Mbah Sujak minta tolong pada kenalannya seorang polisi untuk membantu mengawalnya ke Kradenan. Perasaan tidak enak Mbah Suimah ternyata benar. Anaknya, si Nyoto Sentono yang baru berumur 6 tahun ternyata di rumah sendirian. Sudah berhari-hari tidak makan, sebab ayahnya lari menyelamatkan diri dan ibu tirinya ditangkap.
Tetangganya juga ditangkap. Si Nyoto yang berumur 6 tahun ditemukan Mbah Soimah sedang makan cicak. Mbah Soimah sampai nangis tersendu-sendu melihat nasib anaknya itu. Anak itu lalu dibawa ke desa ini diasuh oleh Mbah Soimah. Atas saran Mbah Kiai Romli sesepuh desa ini ketika itu, nama Nyoto Sentono sebaiknya diubah sebab itu nama PKI. Khawatir nanti urusannya jadi panjang di belakang. Akhirnya namanya diganti Mat Darsun sampai tua. Itulah Pak Demo. Setelah itu Mbah Soimah hidup tentram bersama Mbah Sujak dan si kecil Mat Darsun. Tak lama setelah itu Mbah Soimah hamil dan lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Istiqomah. Itulah aku ibumu. 2 tahun setelah itu Mbah Soimah melahirkan anak laki-laki bernama Komari, tapi meninggal ketika umurnya baru setahun.